Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan selesai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan Parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespons sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu, pada bagian akhir, saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri,
sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan Parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespons sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu, pada bagian akhir, saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat
tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawas, sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran Pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan Parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespon sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan
adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu pada bagian akhir saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan Parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespons sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait
dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu, pada bagian akhir, saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember.
Ketua MKD DPR Nazarudin Degam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespons sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu, pada bagian akhir, saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan
Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran Pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD DPR Nazarudin Degam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan Parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespon sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu, pada bagian akhir, saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini
Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan selesai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD DPR Nazarudin Degam menyatakan Julius terbukti melanggar kode etik. Sebagai informasi, Julius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan Parcok pada Pilkada 2024. Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Julius dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Merespons sidang etik terhadap dirinya, Julius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi. Julius mengatakan tujuannya mengunggah konten video di media sosial untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan Parcok. Klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi, saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai, dan hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Dalam konten TikTok, saya tidak pernah membuat pernyataan yang bersifat menuduh atau fitnah terhadap institusi Polri maupun Kapolri telah melakukan intervensi terhadap Pilkada. Yang saya sampaikan adalah intisari dari tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024. Lalu, pada bagian akhir, saya mengajukan kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi terhadap karya jurnalisme investigatif kantor berita Tempo tersebut di atas. Ini terlihat jelas apabila kita bandingkan tayangan bocor halus Tempo 9 November 2024 dan konten TikTok saya. Maka perbandingan antara konten TikTok dengan tayangan bocor halus Tempo itu saya lampirkan dalam klarifikasi ini sebagai lampiran 5. Saya secara sadar membuat konten tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat tanpa mengesampingkan etika dan moral yang wajib dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Undang-Undang Nomor 17/2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR beserta penjelasannya yang untuk selanjutnya saya sebut Peraturan DPR Nomor 1/2015 sebagai berikut. 1. Anggota DPR berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat berdasarkan pasal 80 huruf C Undang-Undang Nomor 17/2014. Berdasarkan penjelasan dari pasal 80 huruf C, diatur bahwa hak dari seorang anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri,
sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Pasal 80 huruf C di atas memberikan jaminan kemandirian dan keleluasaan sesuai dengan panggilan hati nurani saya sebagai anggota DPR untuk menyampaikan usul atau permintaan klarifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Sekian Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Isu adanya cawe-cawe dari Partai Coklat atau Parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan Parcok. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember, Puan menuturkan Parcok yang dianggap terlibat dalam pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja. Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi. Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran pilkada serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP. Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng itu. Terkait dengan isu Parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Julius di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember. Ketua MKD